Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab, bahwa dunia semakin mendekati akhirnya, menjadi dunia yang semakin jahat atau dunia yang semakin rusak. Dunia makin tidak memiliki ruangan untuk ditempati oleh kebenaran. Makin tidak memiliki ruangan, saudaraku, ditempati kebenaran. Artinya hati manusia makin sempit menerima kebenaran. Dan banyak manusia yang sudah tidak lagi bisa menerima kebenaran. Inilah yang dimaksud oleh Paulus dalam tulisannya kepada anak rohaninya Timotius. Banyak orang yang tidak lagi bisa mendengar pengajaran yang sehat. Artinya tidak lagi mampu mendengar kebenaran yang murni atau kebenaran. Sebab di luar kebenaran itu kepalsuan. Dunia semakin tidak memiliki tempat, saudara, untuk menerima kebenaran. Dan manusia-manusia yang telah disesatkan dengan cara berpikir yang salah, itu makin tidak bisa menerima kebenaran. Makin tidak bisa nyambung. Jadi ibarat orang sakit itu sudah tidak bisa menerima obat. Fisiknya sudah menolak, reject. Saya sudah menjumpai kasus-kasus seperti ini, saudara. Dalam perjalanan hidup saya sebagai pelayan jemaat yang berkesempatan untuk mendampingi keluarga yang anggotanya di ujung maut. Tubuh-tubuh manusia yang sudah tidak mampu lagi menerima pengobatan. Sudah menolak, sudah reject terhadap obat suntikan. Jadi sudah bisa dipastikan ya, dieksekusi itu oleh keadaan untuk mati atau pasti mati. Kalau saudara masih menerima, masih welcome terhadap kebenaran walaupun sering terjadi konflik dalam pikiran atau batin saudara, itu berarti saudara memiliki metabolisme jiwa, metabolisme batin, metabolisme kerohanian masih bisa diperbaiki, saudara. Yang saya takut atau saya khawatir adalah orang-orang yang memang terpaksa duduk di dalam gereja, mendengar kebenaran tapi sudah tidak lagi menerima kebenaran itu. Ya duduk di sini karena memang harus duduk di sini. Entah dia seorang aktivis. Ini banyak pendeta-pendeta di sini, entah karena keluarga pendeta atau satu dan lain hal. Sebagai pegawai gereja, full-timer gereja dalam berbagai tanggung jawab dan bidang yang harus dipenuhi atau menjadi tugasnya, harus ada di sini. Tapi sebenarnya tidak menerima lagi kebenaran. Biasanya orang-orang seperti ini sudah tidak mengalami perubahan. Seperti tanaman artifisial ini. Pohon bunga plastik ini mau disiram bagaimanapun tidak berubah. Dan saya khawatir orang-orang seperti ini makin membatu, makin imun. Saya melihat saudaraku sekalian orang-orang yang makin hari bukan makin all out dengan Tuhan. Oleh bekerja hanya karena gaji. Kadang-kadang masih tidak jujur uang 1.000, 2.000, 1, 2 juta. Ada dalam lingkungan pelayanan, tapi tidak jujur soal duit. Apalagi kalau punya kesempatan mendapatkan uang dari jemaat, dari orang melalui pelayanan, pekerjaan di lingkungan gereja, saudara. Tidak berubah. Jadi kebal, saudara, jadi imun. Dan itu sangat menyedihkan, saudara. Tetap duniawi. Kalau kaya duniawi masih karuan, udah miskin tapi duniawi.
Itu lebih konyol, saudara. Tidak makin mencintai Tuhan, tidak makin all out. Mengerjakan pekerjaan hanya karena gaji. Mengerjakan pekerjaan karena memang harus ada di dalam ruangan ini. Juga aktivis atau pengurus. Jangan karena memang harus ada dalam satu kegiatan pelayanan. Tapi sebenarnya tidak memberi ruangan terhadap kebenaran. Setan pun bermanuver melalui orang-orang yang tidak bertumbuh dalam kebenaran. Dan bisa jadi orang-orang yang akan binasa di dalam gereja. Istilah yang digunakan Tuhan Yesus adalah orang-orang jahat di dalam kerajaanku ini. Dalam kerajaanku ini dalam gereja. Gak usah ke suara kebenaran. Cuman cari muka. Apa sih suara kebenaran? Toh gak berubah. Dan seterusnya. Dunia tidak memberi ruangan yang cukup, saudaraku. Dan saudara-saudara ini masih memiliki metabolisme yang bisa diperbaiki, puji Tuhan. Tapi jangan sampai termasuk kelompok orang-orang yang kelihatannya ada di dalam gereja tapi metabolismenya sudah mati. Dia tidak menerima kebenaran. Beda loh. Beda, orang yang menerima kebenaran itu beda. Orang yang bertumbuh itu beda, saudaraku. Beda. Bagaimana dia melakukan pekerjaan itu bukan demi gaji, bukan demi posisi, tapi demi kepentingan pekerjaan Tuhan. Dia tidak akan menghitung waktu, tenaga, pikiran. Tidak akan menghitung, saudara. Kalau untuk kepentingan Tuhan itu tidak akan menghitung, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang diajarkan pada zaman ketika Tuhan Yesus mengenakan tubuh jasmani. Itu sebenarnya perkataan-perkataan yang tidak bisa diterima dengan mudah, saudara. Karena konflik dengan kepentingan. Konflik dengan kepentingan. Ketika Tuhan berkata misalnya dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Coba kelimpahan macam apa itu, saudara? Orang Israel khususnya murid-murid Tuhan Yesus adalah kelompok masyarakat minoritas yang miskin, tertindas, mendapatkan serangan, serbuan, tekanan dari orang-orang yang tidak menerima Injil, baik itu dari kelompok agamawan, kelompok orang Yahudi, maupun kelompok politik, yaitu Kekaisaran Roma. Memang murid-murid Tuhan Yesus pada mulanya tidak memahami kebenaran. Tidak memahami kebenaran. Karena mereka ikut Tuhan Yesus seperti yang pernah saya kemukakan di sini, karena mau merubah nasib. Bagaimana bisa duduk di sebelah kanan kiri Tuhan kalau suatu hari nanti Tuhan Yesus menjadi raja? Tuhan Yesus berkata, apa menjawab atau merespon perkataan mereka itu dengan pernyataan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Pada waktu mereka berkata, Tuhan, izinkan kami nanti duduk di sebelah kanan kiri Tuhan. Itu pada waktu itu anak-anak Zebedius masih belum memiliki ruangan yang cukup. Tapi ruangannya bisa dibuka. Karena kebodohan, belum punya ruangan yang cukup. Belum punya ruangan yang cukup. Ya. Ini beda dengan orang yang tidak lagi punya ruangan. Jadi orang-orang Kristen baru yang kita ajarkan kebenaran dan punya metabolisme yang baik, itu masih bisa recovery. Masih bisa disembuhkan. Masih bisa dipulihkan, saudara. Seperti anak-anak Zebedius ini masih punya metabolisme yang bisa diperbaiki, di recovery, dipulihkan, saudara. Tuhan berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Belum nyambung. Belum ada ruangan yang cukup. Tapi mereka tetap setia ikut Tuhan Yesus. Tetap mendengar apa yang diajarkan Tuhan. Yang suatu hari di antara mereka dipenggal kepalanya Yakub. Dipenggal kepalanya demi Injil. Setelah mengerti apa itu kelimpahan, mereka tidak meninggalkan Tuhan, saudara. Jadi memang pada mulanya murid-murid Tuhan Yesus ikut Tuhan Yesus itu karena
mau memperbaiki nasib. Nasib, maksud saya nasib dalam tanda kutip kehidupan duniawi, kehidupan lahiriah, saudara. Memang begitu pada mulanya. Mereka membayangkan, mereka mimpi sebuah kejayaan di bumi ini, ya, seperti Firdaus di bumi ini, saudara. Kemuliaan duniawi. Sedangkan apa yang dibawa Tuhan Yesus bukanlah kemuliaan duniawi. Terjadi benturan, konflik kepentingan, saudara. Ya. Di Yohanes pasal 6 ketika Tuhan Yesus mengatakan darahku benar-benar minuman, tubuhku benar-benar makanan, murid-murid mulai meninggalkan dia. Yohanes pasal 6 ayat 66. Mereka tidak bisa menerima pernyataan Tuhan ini. Mereka berkata perkataan ini keras. Sebenarnya perkataan itu kalau kita teropong dengan pikiran kita hari ini bukan keras. Artinya kita teropong dengan pikiran yang tidak melihat konteks, ya. Itu aneh. Tapi sebenarnya keras, bukan aneh. Bagi orang yang tidak mengerti konteks, ketika Tuhan mengucapkan kalimat itu, memandang pernyataan itu aneh, tapi sebenarnya tidak aneh, keras. Kerasnya adalah adanya konflik kepentingan. Mereka mengharapkan Tuhan Yesus menjadi raja duniawi, raja versi mereka, juru selamat versi mereka. Tuhan Yesus datang dengan penyelamatan versi Tuhan. Ini kebenaran, ya, kebenaran. Nah, orang-orang yang mengundurkan diri, Yohanes 6 ayat 46, sejak itu banyak murid-murid mengundurkan diri, itu tidak memiliki ruangan yang cukup. Mereka meninggalkan Tuhan, tidak memiliki ruangan yang cukup. Tetapi murid-murid yang lain masih mengikut Tuhan Yesus. Nah, ini untungnya murid-murid yang lain masih ikut Tuhan Yesus. Sehingga kesempatan untuk diperbaiki metabolisme jiwa tadi, metabolisme batinnya tadi masih bisa diperbaiki. Itu kesempatan mereka bisa diperbaiki, saudara. Masih bisa diperbaiki. Sampai akhirnya ya kita menemukan tokoh-tokoh hebat dalam sejarah kehidupan di bumi ini, juga di surga nanti. Artinya di surga nanti pasti Petrus dan murid-muridnya yang mempertaruhkan hidup bagi Tuhan tanpa batas akan mendapat tempat-tempat istimewa atau tempat-tempat utama, saudara. Termasuk Paulus, saudara. Nah, saudara melihat bagaimana orang yang tidak memiliki ruangan yang cukup seperti Nikodemus di Yohanes pasal 3. Ketika dialog dengan Tuhan nggak nyambung. Seandainya Nikodemus mau duduk dia mendengar terus-menerus, nyambung, saudara, nyambung. Seperti Maria yang duduk manis, kemungkinan dia yang memecahkan buli pualam itu. Sebab dia ngerti, dia nyambung. Apa yang dia miliki rela dipertaruhkan. Beda. Orang yang mengerti kebenaran itu beda. Percaya, saudara, beda. Tidak memanfaatkan pelayanan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi mengorbankan dirinya tanpa batas untuk pelayanan. Apapun yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan, dan apapun yang harus kita korbankan. Saya berbicara ini bukan hanya untuk kelompok ini, untuk semua orang yang akan mendengar pemberitaan firman ini lewat berbagai media. Semua pengerja, semua aktivis, semua pegawai gereja, semua mesti mengerti. Banyak pendeta-pendeta harus dengar, istri-istri pendeta, keluarga pendeta, famili pendeta, pengerja aktivis, semua harus tahu. Membuka pikiran untuk mengerti kebenaran sampai ia betul-betul mengasihi Tuhan dengan kasih yang pantas dan mengorbankan hidup tanpa batas. Wah, itu memang perlu perjuangan, saudara-saudara. Nah, kembali kepada murid-murid yang waktu mendengar dia datang memberi kelimpahan. Saya tidak yakin murid-murid tahu. Pada waktu Tuhan mengucapkan ini, saya tidak yakin
Murid-murid tahu. Kalau jujur, saya lebih percaya, lebih punya persepsi, murid-murid tidak tahu. Tidak tahu lengkap. Itu paling aman. Tidak tahu lengkap. Sebab mereka masih belum memiliki pemahaman yang benar. Buktinya, waktu Tuhan Yesus bangkit dari kubur, murid-murid masih menuntut Tuhan, bila manakah Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel. Jadi berarti belum mengerti pengertian kelimpahan ini. Jangan lupa waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan, artinya memang belum ada pentabisan gereja. Tapi setelah itu kita melihat perubahan yang luar biasa, di mana murid-murid diubahkan Tuhan luar biasa dan mengerti. Pak Petrus bisa mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, ya, ketika dipadapkan kepada para pemimpin agama Yahudi. Hari-hari Pentakosta usai, Tuhan Yesus naik ke surga, mereka kan dibawa ke pengadilan, saudara. Perkataan Petrus luar biasa, jadi pengkhotbah hebat, saudara. Yakobus dipenggal, Stefanus dilempari batu. Lalu apa arti kelimpahan di situ? Tetapi perkataan Tuhan mendapat ruangan dalam hidup mereka. Karena mereka mengerti kebenaran itu dan menerima kebenaran dengan tangan terbuka. Dunia kita hari ini lebih berat. Sebab agama Kristen telah melembaga menjadi agama dengan atribut, dengan ciri-cirinya yang diyakini sudah baku benar, sudah baku benar, sudah mengkristal, saudaraku. Dan ketika kita mencoba untuk menggali kekayaan Injil yang orisinil, dianggap makhluk baru, dianggap makhluk baru ini yang dibawa oleh orang-orang frustasi. Saya perlu kasih tahu satu kalimat. Kalau pada zaman Tuhan Yesus mereka tidak frustasi, mereka tidak bisa menerima ajaran Tuhan Yesus. Hanya orang frustasi yang bisa menerima ajaran Tuhan Yesus, yang menantikan dunia lain yang lebih baik. Sebab dunia zaman itu kan dunia yang tidak nyaman bagi orang Yahudi. Dan Tuhan tidak menjanjikan kenyamanan sama sekali. Frustasi loh orang-orang seperti ini. Tapi mereka penuh pengharapan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Mereka punya pengharapan, saudara. Nah, kebenaran ini diantaranya membuat saudara sekalian memperhatikan yang tidak kelihatan, unseen, bukan yang kelihatan. Nah, kalau orang sudah diracuni dengan filosofi dunia, sehingga orientasi berpikirnya kepada apa yang kelihatan, pasti reject, nolak terhadap apa yang diajarkan Tuhan, yang orientasinya kepada apa yang tidak kelihatan. Loh, saya sendiri kan merasa, saudara, saya juga ada penolakan terhadap apa yang diajarkan Tuhan ini, ada penolakan. Tapi kita matikan penolakan itu, saudara. Kita harus terima. Itu yang namanya menyangkal diri. Menyangkal diri itu bukan hanya berorientasi pada sikap menerima kebaikan yang bertalian dengan moral, ya, dan menolak apa yang melanggar hukum. Menolak apa yang menjadi naluriah manusiawi yang terbentuk oleh lingkungannya. Jelas nggak? Menolak naluriah manusiawi yang sudah terbentuk oleh lingkungannya. Kita jadi manusia Allah, ini manusia duniawi. Nah, naluri ini ada yang harus tolak supaya kita bisa memiliki naluri Allah. Di dalam diri kita sudah mengalir naluri itu, rusak kita, sakit. Syukur kalau metabolismenya masih bisa diperbaiki. Kalau tidak, sampai titik tertentu tidak bisa. Saya sudah ketemu orang-orang yang tidak bisa nerima lagi. Dan kita nggak bisa ngomong. Mau ngomong kemana nggak bisa. Tahu nggak sini orang seperti itu? Pengen tahu? Selalu mencari salah kita. Perhatikan, dia selalu mencari kesalahan kita. Dia selalu mencari kesalahan kita. Dia selalu memblame. Dia harus membela diri dengan konsep-konsep hidupnya.
Jadi kalau saudara nanti ketemu dengan orang-orang yang selalu mencari celah salahmu, kamu harus tenang. Dia tidak mengenal kebenaran. Pasti. Makanya kita nggak boleh salah. Secara moral umum kita nggak boleh salah. Yang lain disalahkan nggak apa-apa. Kita bisa disalahkan, tapi kita tidak bisa dikalahkan. Kita kokoh dengan prinsip-prinsip kita. Kita nggak tergoyahkan, saudara. Saya sudah menemukan orang-orang yang sangat baik, tapi tidak mengenal kebenaran yang murni. Yang ini juga buat saya menyedihkan dan lebih sulit. Karena sudah merasa punya sesuatu yang baik. Dia sudah merasa di track yang benar. Waduh, udah. Nggak bisa. Saya lebih prefer dengan orang-orang yang ya kelihatannya bodoh atau merasa nggak baik, tapi mau dengar, mau nurut. Dia akan lebih mudah disembuhkan. Kalau sudah merasa baik, susah. Di sini Tuhan Yesus mengatakan apa terkait dengan hal ini? Bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, tetapi orang sakit. Kalau sudah merasa diri baik dengan berbagai argumentasi di dalam pikirannya, susah dia diperbaiki. Susah. You harus duduk manis, dengar, cari terus. Kalau mau ya, bukan kalau bisa, mestinya bisa soalnya. Kalau apa? Mau. Bukan kalau bisa. Saya lebih suka, dulu sudah mengatakan kalau bisa. Sekarang saya lebih suka kalau mau. Kamu itu mestinya bisa. Kalau mau, Anda terus mencari kebenaran. Sampai Anda di level metabolismemu itu lebih cenderung sembuh daripada cenderung sakit sampai nggak bisa diperbaiki. Saya kadang-kadang begini, saudara. Kadang-kadang ngeliat yang begini-begini, komunitas, kelompok yang begini-begini, malas. Saya sih nggak mau jadi gembalamu, asli nggak mau. Capek. Kamu itu siapa kok sombong-sombong begini gitu. Kamu itu siapa? Saya nggak jadi gembalamu juga nggak apa-apa. Nggak kenal kamu juga nggak apa-apa. Nggak ada ambisi mau jadi pemimpin lah apa. Lu mau pergi sono, mau ke gereja sini, ayo tapi denger. Kita tidak seperti 5 tahun, 4 tahun yang lalu, saudara, yang masih merengek-rengek dan pindah ya, ayo kita ke gereja sini, yuk bantu saya, bantu apaan? Ini pekerjaan Tuhan. Saya kira saudara yang cerdas mengerti yang saya maksud. Amin. Karena kasus seperti ini pasti ada di seluruh gereja, pasti ada. Cuman mungkin bedanya kalau kita sudah nothing tulus, saudara. Nggak ada pretensi apa-apa kecuali kita mau bertumbuh dalam Tuhan, menyongsong kematian kita. Menyongsong kematian kita. Kita itu pasti mati, kita songsong hari kematian kita itu. Ya, dengan manis ya. Pada akhirnya kita bertemu Tuhan, Tuhan puas dengan keadaan kita. Udah itu aja. Udah. Nggak ada yang lain, saudara. Nah, sementara ini tentu kita harus memaksimalkan potensi, saudara ya. Memaksimalkan potensi untuk bisa berkarya. Kalau Anda nggak punya potensi, Anda tidak punya persembahan, tidak punya upeti. Iya, nggak ada korban, nggak ada bukti cintamu kepada Tuhan. Nggak bisa dong seorang pria berkata, aku cinta padamu cuman cinta saja atau perasaan. Mesti doing something dong, ya kan? Iyalah, pasti. Kepada Tuhan pun juga begitu. Nah sekarang modelnya kan malah sebaliknya. Bagaimana bisa memanipulasi Tuhan, memanfaatkan Tuhan? Wah, udah malah gak karu-karuan, saudara. Jangan sampai saudara tidak punya ruangan yang memadai, saudara. Dan atau dengan kalimat lain, jangan sampai metabolisme jiwamu, metabolisme batinmu itu bukan ke arah sembuh, malah ke arah tidak sembuh. Dan yang paling mengerikan yang sudo tadi, yang palsu. Merasa diri baik, tapi nggak baik. You sombong. Sikapmu selalu ke arah pencitraan. Oh, aku hamba Tuhan. Oh, aku anak Tuhan yang baik. Oh, aku pinter. Oh, aku terhormat. Diuongke, dimanusiakan. Susah.
Aku seseorang loh, aku someone. Kalau bisa malah aku sesuatu banget loh. Wah udah, lebih lagi rusak itu. Bukan tambah nothing, malah cetar membahana. Kenapa nggak menggelegar sekalian? Nah, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus akhirnya bisa menerima segala sesuatu yang Tuhan katakan? Segala sesuatu yang tidak bisa mereka mengerti sebelum ruangan hati mereka luas. Kenapa kau menolak firman-Ku? Kamu tidak mengerti bahasaku. Nggak mengerti bahasa Tuhan. Nggak ngerti bahasa Tuhan. Kan ada orang tua yang berkata, ya udah sana pergi. Malah pergi dia. Padahal maksud kalimat itu, boyo jangan pergi. Nggak ngerti bahasa. Nggak ngerti. Bukan bahasa dalam arti pengertian umum loh saudaraku. Pengertian biasa ya. Bahasa itu artinya, bahasa di sini maksudnya jiwa. Inti maksud dari yang menyampaikan perkataan itu. Ini kamu punya adik 2 ya. Nanti makannya dibagi. Lu kok banyak sih? Ya deh, habisin deh gitu. Habisin. Oh makasih ya mam. Gitu. Dihabisin. Kamu gak ngerti bahasaku. Bisa antar mama gak? Jemput mama gak nanti? Oh mau ini. Ya udah gak usah. Gak usah ya mam ya. Gak usah. Ngerti gak bahasanya? Dia tidak tahu bahasa. Tapi murid-murid tahu bahasa Tuhan. Kalau kamu tidak menyangkal diri, kamu tak dapat jadi muridku. Gak layak bagiku. Kalau kamu tidak melepaskan segala sesuatu, kamu tidak dapat menjadi muridku. Ini kan bahasa Tuhan yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang zaman kita karena dunia tidak punya ruangan yang cukup. Dunia di sini filosofinya, gaya hidup manusia yang pasti meracuni saudara. Juga meracuni saya. Biar saya sekolah Alkitab, biar saya pendeta, juga diracuni. Mau hidup nyaman, mau jadi pemimpin yang dihargai, kalau dalam pertemuan-pertemuan yang pukul gong, didaulat, duduk paling depan, yang kalau salaman dengan orang-orang cium-cium tangannya, pengen jadi sambuan gitu, yang cetar, membahana. Itu diracuni. Jadi pemimpin gak salah loh. Jadi pemimpin untuk disalibkan dengan jadi pemimpin untuk duduk di tahta itu beda. How to make God smile. Ketika Anda punya kesempatan berbuat dosa dan menolak. Making His smile. 2, ketika dalam kondisi terancam. Anda tidak mengutuk Tuhan. Anda tetap mengucap syukur dan tahu itu proses. 3, waktu orang membenci kita, melukai kita, kita membalas. Itu making His smile. Kalau nggak ketemu orang yang melukai, menjolimi, Anda nggak bisa membuat Tuhan senyum. Apa lebihnya, kata Tuhan, kamu mengasihi orang yang kamu kasihi. Betul? 4, ketika kita diberi kesempatan membela Tuhan. Membela Tuhan. Alkitab itu jelas loh. Kita ini berhutang. Amin. Waktu hidup yang Tuhan berikan 70 tahun itu hutang loh saudara. Saudara diberi waktu 70 tahun oleh Tuhan itu hutang. Untuk dibayar. Supaya Anda nanti bisa mempertanggungjawabkan hidup Anda di hadapan Tuhan. Berapa banyak utang yang kau miliki padaku yang kuampuni. Masa kamu gak bisa mengampuni orang lain? Betul gak? Berapa banyak karunia berkat yang kau terima. Kok kamu gak bisa lo balas? Itu berhutang saudara. 70-80 tahun itu hutang. Kalau Anda tidak menganggap itu hutang, Anda gak akan bisa bela Tuhan. Yang ada malah nuntut. Minta berkat Tuhan, minta ini, minta itu. Kamu bukan milik kamu sendiri. Bahwa yang kau miliki itu harta orang lain termasuk waktu. Kalau Tuhan beri kesempatan kita untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk membela Dia tanpa batas,
Anda tidak berbuat apa-apa, you tidak membuat Tuhan senyum. Making His smile. Ketika Anda punya kesempatan membela Tuhan tanpa balas. Terakhir, bagaimana membuat Tuhan senyum? Ketika kita merindukan Dia. Ini tingkat paling tinggi. Rata-rata orang tidak merindukan Tuhan. Rata-rata. Kalau itu masih muda saya maklum karena punya pacar lah, apalagi hot-hotnya pacaran atau bulan madu. Tapi kalau model kayak kita yang bisa dut setiap saat, kita nggak merindukan Tuhan, kita nunggu siapa? Kita mau nunggu apa lagi? Memang tidak mudah, saudaraku sekalian. Memang tidak mudah. Tapi mesti belajar. Saya juga maksa kok. Tapi akhirnya bisa mengenakan. Jangan memandang khotbah ini terlalu keras atau sulit dimengerti. Ini standar. Standar. Ini yang benar, yang normal, yang realistis. Kok bisa loh pusing gua dengernya. Kok bisa pusing tuh maksudnya apa? Nggak nangkep, Pak. Makanya sebagai orang timur juga kadang-kadang saya punya perkataan suka saya lapisi dengan ini. Apa? Hal-hal yang manis supaya sekarang udah nggak mau. Udah nggak mau saya. Apa itu? Sweet coated. Apa? Istilahnya apa itu ya? Yang dilapisi manis-manis gitu. Sugar coated. Dilapisi racun dalamnya. Kalau saya enggak pakai begitu, hajar aja tak udah. Nadanya udah begini nadanya. Nada kayak orang mau mati begini. Nada orang frustasi kan. Itu kan khotbah saya, sekarang kan banyak lemesnya, tapi kalau hari Minggu masih lah. Tapi kalau suara kebenaran pokoknya begini modelnya kayak orang mau disembelih. Bapak ini kalau suara kebenaran kok kayak orang sakit. Emang sakit. Capek gitu. Sambil ngomong tuh capek. Siapa yang mau mendengar? Sugar coated. Jadi nggak pakai begitu. Kasih firman. Ini yang benar. Mau terima silakan, nggak mau terima silakan. Jadi Bapak Ibu kalau yang sudah mendengar suara kebenaran ini, jangan tinggalkan. Anda akan jalan terus supaya metabolisme jiwa saudara terus tambah membaik, saudaraku. Membaik. Jadi kalau sampai orang pusing gua, gitu. Ya udah. Ada pendeta, ada yang ngomong gitu tuh. Khotbahnya menderita terus, biar aja dia menderita. Kita nggak mau begitu. Ya udah. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Maksud dulu kita ini susah. Kita nggak susah karena makan minum kok. Kita susah karena hati Tuhan ikut susah melihat dunia ini. Betul nggak? Ya kita beban terhadap dunia ini. Beban saudaraku. Beban. Mau dikemanakan orang-orang ini. Kita itu punya beban saudaraku sekalian. Kalau saudara membaca Roma pasal 8. 36 dan 37. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini ikut Tuhan itu modelnya jadi begini, saudara. Saya mau kasih tahu ya, satu kalimat, yang ini penting. Catat ya, pikirkan. Setiap masa, Tuhan pasti memilih orang-orang tertentu yang menerima porsi penderitaannya. Supaya mereka mendapat porsi kemuliaannya. Ini bukan dipilih atas kedaulatan Allah. Tapi dipilih atas respon. Tuhan memberi kesempatan sama. Tapi seberapa orang mau menerima itu. Amin. Ada porsi penderitaan yang disediakan Tuhan. Tapi juga porsi kemuliaan yang disediakan nanti. Kalau saya boleh menggunakan kata yang mungkin gak tepat betul, semacam kuota. Kuotanya orang kita pada zaman Roma itu begitu. Hebat. Zaman kita juga ada. Anda mau? Anda ditanya tahu gak? Oke, selamat. Ya kayak begini. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ini kan cari susah.
ikut Tuhan Yesus ditangkap, digebuki, dianggap seperti domba-domba sembelihan. Coba, kelimpahan yang disediakan Tuhan itu bagaimana jenisnya? Bagaimana bentuknya? Apa wujudnya? Saudara mesti pinter dan jujur. Pinter artinya teliti, analitis. Jujur artinya tidak menipu diri sendiri, tidak menipu orang lain, dan tidak tertipu. Oke. Tidak tertipu oleh dunia, tidak menipu diri sendiri, dan tidak menipu orang. Nah, kenapa saya bicara ini, saudaraku? Kata kelimpahan di Yohanes 10 ayat 10 hari ini dikhotbahkan dengan isi yang berbeda. Itu tidak pinter, bodoh, dan tidak jujur. Kamu nipu orang, kamu nipu diri kamu sendiri. Contohnya apa? Oke, kamu punya mobil bagus, rumah bagus. Saya mau nanya, kau bahagia nggak? Ya, mungkin dia bilang bahagia karena sesat otaknya. Kalau jujur tidak. Karena kau pasti ingin jumlah yang lebih besar. Udah satu mobil, mau mobil yang lain. Terus, kamu nggak jujur kan? Kau minum air ini, kamu haus lagi. Betul? Tuhan yang bicara. Yuk kita jujur yuk. Anda sudah punya rumah, pengen punya lebih gede. Udah punya ini, pengen punya yang lain. Sampai kapan? Saya kemarin sudah mengatakan, jangan memutlakkan apa yang tidak mutlak. Yang tidak mutlak harus diperlakukan sebagai yang tidak mutlak. Yang mutlak itu Tuhan, yang lain enggak. Jadi kalau pada masa zaman gereja mula-mula, mereka tidak punya kelimpahan secara jasmani. Enggak masalah. Kalau sekarang punya, bisa bukan enggak. Tetapi, ada tapinya, apa kelimpahan yang kau miliki menjadi bagian pekerjaannya, atau kau nikmati sendiri? Sudah ngerti nggak saya ngomong apa ini? Jadi nggak mutlak mesti kaya loh. Tapi damai sejahtera Allah melampaui segala akal yang Tuhan tinggalkan. Amin. Aku tinggalkan kepadamu. Kalau sekarang, tetap damai sejahtera Allah yang mutlak harus kita miliki. Amin. Yang lain tidak mutlak. Kalau kita limpah, berarti kita harus lebih efektif untuk Tuhan. Limpah waktu, limpah tenaga, limpah potensi, limpah harta, mesti dikembalikan untuk Tuhan. Yang kita harus merasa berhutang. Bagaimana Pak caranya Pak? Ya you tanya Tuhan, jangan tanya saya. Nanti dikira saya mau memanfaatkan dan manipulasi saudara. Dan macam-macam, lalu bukan siapa-siapa kok. Saya bertanya satu hari dalam doa. Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku tidak menoleh ke belakang? Supaya aku tidak bersalah. Miliki satu misi saja hidup ini. Engkau hidup untukku. Engkau hidup untukku. Wah, udah. Nggak ada mimpi lain. Aku mau untuk Tuhan. Cukup. Jangan punya misi hidup yang lain atau visi yang lain. Kita hidup hanya untuk Tuhan. Titik. Sepenuhnya. Itu kan sudah jelas. Baik kau makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain. Lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena engkau kami dalam bahaya maut. Karena engkau. Jadi bukan karena aku, karena engkau. Jadi kalau aku tidak mau menderita, ya aku tidak perlu urusan sama engkau. Nah karena engkau Tuhan aku harus begini. Ini standar loh saudara. Ini kemuliaan kalau sampai saudara, aku ada di sini karena engkau Tuhan. Aku buat ini karena engkau Tuhan. Aku kerja ini karena engkau Tuhan. Wah, betapa terhormatnya orang-orang seperti ini, saudara. Terus kalimat berikutnya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih dari orang-orang hebat manapun. Sama ini. Kita lebih dari orang-orang hebat manapun. Hebat di mata manusia. Kita lebih dari semua orang yang sukses, berhasil. Terus? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Anda ngerti nggak kalau orang tua punya anak? Anak itu disayang, dilindungi, diutamakan. Ada orang kaya yang sampai susternya 2 untuk 1 anak. Coba. Dikasari dikit marah itu orang tua. Everything disediakan untuk anak itu. Kalau Tuhan sayang kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan
dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena mengasihi kita, kita harus menerima porsi penderitaan. Ayat 17, nyambung semua. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika ini bersyarat, bukan otomatis. Jadi Kristen kalau mati masuk surga, apaan itu? Lalu kalau pimpin kebaktian pemakaman selalu berkata, telah diterima di sisi Tuhan. Kalau agama lain masih pakai kalimat yang lebih jujur, mudah-mudahan tuh. Kristen nggak pakai mudah-mudahan, pasti nanti dulu. Ya, tapi itu kan keyakinan kita. Apa alasan you yakin? Apa dasar you yakin? Harus ada dasarnya dong. Jika kita terus menderita bersama-sama dengan Dia. Ya, Dia tidak pernah menderita bersama-sama dengan Tuhan kok. Satu dari dua kemungkinan. Harus pilih salah satu. Mau dengar? You menyalibkan dagingmu atau you menyalibkan Tuhan kedua kali. Pilih. Nggak dua-duanya. Jangan jadi manusia, jadi monyet. Nggak perlu ada penyalipan itu. Tapi kalau Anda jadi anak Tuhan, you harus pilih salah satu. Menyalibkan daging manusia duniawimu atau menyalibkan Tuhan kedua kali. Melukai hati Tuhan. Tiap hari hidupnya cuma mau kesenangan diri sendiri, lalu mati. Kita percaya Bapak ini telah diterima di sisi Tuhan Yesus, di pangkuan Abraham. Abraham yang mana? Abraham yang mana ini? Enak aja lu dipangku. Orang model begini. Tidak menyenangkan hati Tuhan kok. Kita yakin sesuai firman. Firman yang mana? Dia pergi dengan tempat baik kita. Kita siapa? Kita yang mana? Lu gak kebagian tahu? Begitu loh. Rusaknya itu ajaran Kristen sekarang. Begitu mengalami kemerosotan. Jadi majelis berkelahi, ribut. Lalu waktu mati telah diterima oleh Tuhan Yesus. Disambut malaikat-malaikatnya. Lalu kalau orang karismatik Pentakosta kan ada lagu yang ini. Saya mau pulang ke surga. Biasanya di pemakaman. Dia nyanyi bukan tuh dirinya, tuh dia. Saya mau pulang, dia yang pulang. Itu pun gak jelas pulang kemana dia. Yaitu jika kita menderita. Nah pernah menderita. Porsi penderitaan yang disediakan Tuhan tidak kau penuhi. Kamu cari ketenangan, kenyamanan. Terserah situ kalau tidak mau dengar. Saudara mesti tanya, Tuhan, aku buat apa ya untuk mengambil bagian dalam penderitaanmu? Tanya. Yang tanya aja kadang-kadang Tuhan seperti pelit. Kenapa pelit? Karena kita belum sanggup pikul itu. Tuhan tahu, kamu bertumbuh dulu nak, dewasa dulu, ku beri salib. Salibmu bukan salibku, karena masing-masing kamu punya salib. Aku sediakan salib bagimu, tapi kamu nolak. Ada masalah sedikit, tolong, Tuhan, di manakah kau? Kayak mapet loh. Nggak ngerti. Dulu saya kalau jadi pendeta memimpin pemakaman hampir selalu itu, hampir selalu. Dia telah percaya kepada Yesus, jadi selamat. Sekarang saya tahu, percaya identitasnya, percaya sejarahnya, atau percaya pribadinya. Pernah suatu hari ya saudara, saya diminta memimpin acara pemakaman orang yang mati bunuh diri. Itu betul. Bukan jemaat yang saya layani. Waktu pemakaman, ini bapak-bapak, muncul istri kedua. Jadi perempuan nangis-nangis ternyata itu istri kedua. Coba kira-kira saya gimana coba? Dulu kan saya biasanya kan Tuhan terima gitu kan ya. Wah jadi gusar juga, aku mau ngomong apa. Sekarang jangankan bunuh diri, enggak bunuh diri pun saya gampang bilang selamat.
Apalagi bunuh diri. Kalau bunuh diri saya udah khotbah kemana-mana, nggak karu-karuan pokoknya. Yang ini gimana terserah, saya khotbah yang lain aja gitu, kemana-mana pokoknya. Untuk yang masih hidup, jangan nanti saudara meninggal, ya sebelum meninggal pesan, Pak nanti sampaikan ke jemaat bahwa saya tadi terima di sisi Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang mana yang terima orang model kamu ini? Kecuali kamu sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh itu keharumannya pasti ketangkep. Amin.